Alhamdulillah kita sudah tiba di Pondok Pesantren Darul Huda Banjar dan kita siap untuk on air hari ini dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, dan setelah itu kita merapat ke Pondok Pesantren Condong yang ada di area Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa innama bu'ithtu mu'alliman wa ba'd. Salam takzim untuk keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darul Huda Banjar. Ini yang kesekian kali anak hadir. Aturan pasca pandemi COVID-19, pengundang pertama itu adalah Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah. Acaranya besok. Dan ternyata Ana diculik duluan oleh Ustadz Afif hari ini ke sini. Allahu Akbar. Jadi gimana ya Darul Huda itu? Darul Huda itu ngangenin loh teman-teman. Perjalanan jauh dari Jakarta sampai sini nyampe jam 3 tadi itu. Semua letih itu hilang Anda melihat para guru yang hebat hari ini ya. Karena yakin yang dibutuhkan di Darul Huda laisa faqat al-muallim al-muta'ahhil. Guru yang profesional very much, sangat banyak di Nusantara ini. Tapi yang dirindukan hari ini adalah al-muallim al-muta'addib. Guru yang berkarakter. Kata-katanya dirindukan oleh santri. Guru ketika mengajar keluar mukjizat kalam dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot. Dan qaulan karima, kata-kata yang mulia. Antum teriak depan anak sekarang, Pak Happy sebentar dulu. Anak sebenarnya nggak ada cita-cita untuk jadi guru, Ustaz. Anak ulangi ya kalimat ini ya. Kalimat ini sudah Anak lontarkan ke 70 lembaga pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Pasti di antara you my people here ada yang berpikir, Ustaz, Anak sebenarnya nggak ada cita-cita untuk pengen jadi guru. Kalau antum berpikir seperti itu, suatu saat ketika antum sudah berkeluarga, you are a teacher for your son. Anda jadi guru buat anak Anda sendiri. Ketika Anda memanggil sang anak, maaf ya, punten ya. Anda memanggil sang anak dengan 3 kata, nah, sini sayang. Anak itu mengatakan teriak di Jakarta Convention Center hari itu, Pak Chandra, Ana suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. 3 kata tapi dalamnya minta ampun. Nah, sini saya. Dia mengatakan dengan qaulan layyinan, kata-katanya lembut. Dia mengatakan dengan qaulan tsaqila, berbobot. Hanya 3 kata teman-teman. Nah, sini sayang. Dan juga di situ ada smile face. Dia berbicara dengan senyuman. Anak itu merekod. Enzimnya mengatakan, ya Allah, aku bangga kalau ibuku sudah memanggil dengan 3 kata itu. Sekarang 3 katanya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Kira-kira anak Anda milih yang pertama apa yang kedua? Pertama apa yang kedua? Pasti pertama, termasuk santri-santri Anda hari ini. Qaulan layyinan dibutuhkan. Karakter ini yang dirindukan hari ini. Kami merindukan tepuk tangan Anda untuk kita semuanya hari ini. Viva. Oke, bismillah. Roadshow hari ini. Anak 8 jam kurang lebih hari ini. Sampai nanti sore. Yang penting anak keluar dari zona Banjar ini, anak langsing hari ini ya. Anak di-tag nih sama Pak Afif nih ya. Nashkurukum barakallahu fik. Yang pasti hari ini kita akan on air. Dari mulai tadi MC bicara. Qori. Sambutan sampai nanti selesai
Kita akan on air live melalui satelit di 102,7. Hari ini your voice, suara Anda, teriakan Anda, yel-yel Anda yang digait oleh leader tadi, itu didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Hari ini mereka ingin mendengarkan spirit sang guru Darul Huda. Karena santri-santrinya yang sudah on air selama sekian kali ini sering didengar oleh teman-teman di luar sana. Sekarang kita coba gurunya. Biasa aja ngelihatnya. Kayak gini ya. Udah mulai Pak Apip tuh, yang nunduk langsung astagfirullahaladzim, ayah naon gitu ya. Kita on air teman-teman hari ini. Saya minta dalam hitungan 5 mundur semua operator silakan standby. Inilah Darul Huda People dipancarluaskan dari area Banjar. Hari ini kita akan on air sampai nanti jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita mulai segmen pertama hari ini. Bismillah. My people, ada tulisan yang muncul tadi oleh Ustadz Afif, juga pernah di lead antum semua dengan tulisan Are you ready? Suara Anda yang terikot di sini hanya 35%. Berarti Anda teriak tapi tak ada isinya. Udah mulai. Sorotan mata Anda sudah mulai berubah hari ini ya. Saya ulangi people, kita mulai. You angkat your vocal. Ketika Anda mengatakan yes sir, itu 2 kata tapi powerful people. Kenapa Anda katakan ini? Guru yang berkarakter akan nampak di 5 menit pertama kita bicara. PGRI Cirebon 1.500 orang, semua yang berkarakter itu akan nampak di 5 menit pertama kita bicara. Untuk kawasan pondok pesantren, guru yang berkarakter al-muta'alim, al-muta'adib itu akan nampak di 3 menit pertama kita bicara. Dari mana kami merasakan itu? Itu namanya feel stage. Kita bisa merasakan dari cara duduk dan sorotan matanya. Udah mulai bergeser duduknya ya. Ya Allah, Gusti aya naon deui ieu teh gitu ya. Jangan sampai salah duduk gua hari ini gitu kan Anda berpikir? Oke, next. Kita mulai. Coba. Ketika Anda lead antum, are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Anda combine dengan audio and you up your vocal. Dalam hitungan ketiga, my people operator standby. Are you ready? Yes sir. Amazing. Sudah mulai 75% di sini people. Are you ready? Yes sir. Amazing. Anda mengatakannya itu otomatis. Allah sudah menggerakkan teriakan Anda diiringi dengan smiling face and smiling voice. Itulah guru berkarakter. Tidak ada sebete-bete Anda hari ini. Anda mengatakan yes sir, pasti sampai tersenyum. Gak ada yang, are you ready? Yes sir. Gak ada. Kita mulai lagi ya. Kenapa? Karena gelombang tune audio yang saya playkan, yang dikombin dengan Mas Ari Ginanjar di ESQ 165, itu mendobrak enzim Anda yang tadinya low menjadi up kembali. Kita mulai kembali people. Dalam hitungan ketiga, 1, 2. Anda lagi menunggu. Mau difokus susah kan sampai pegang. Kelacan gitu ya. Oke, mulai people. Are you ready? Yes, good. Are you ready? Yes, kita mulai segmen kedua. Anda lihat tulisan yang muncul di sini. Anda highlight tulisan yang disampaikan oleh Ustadz Afif tadi. Guru pondasinya adalah al-adab, moral. Ternyata setiap karakter guru di Indonesia itu unik. Saya sampaikan ini ke anak-anak santri Darul Huda beberapa waktu lalu. Dan ternyata orang-orang di luar sana, mereka datang berbondong-bondong ke office kami hanya untuk mencari Pak Chandra, kira-kira karakter saya di mana. Saya termasuk guru yang otaknya kanannya kuat atau otak kirinya yang kuat. Saya bilang, loh Anda yang punya otak kenapa tanya ke saya gitu ya. Tapi ternyata ini real teman-teman. Banyak orang yang bertanya, Pak Chandra, saya sampai sekarang masih bingung, saya ini di zona otak kanan apa otak kiri? You people, dari cara you sit here, 80% guru Darul Huda adalah otak kanan yang kuat. Anda anti dengan RPP betul? Anda anti RPP betul? Anda berani nggak katakan depan Ustadz Afif? Iya Ustadz, sebenarnya kami anti RPP. Anda sebenarnya tanpa RPP pun Anda bisa improve in front of your student. Tapi otak kiri Anda juga harus digerakkan teman-teman. Anda tak bisa bergerak tanpa RPP. Anda hari ini pun pakai RPP. Ustadz Afif bilang, Pak Happy nanti tanggal 11 ya dari pagi sampai. Anda udah siapkan RPP-nya. Anda otak kanan kalau pagi. Kalau siang otak kiri.
Kalau malam anak tak punya otak kadang-kadang. Di situ people. Dan you kalau udah dikasih panggung, kreasi seni, assembly, ada anak TK, RA, jagonya ada guru-gurunya. Betul kan? Yasin nanti kelasnya ya, jagonya tuh. Nanti presentasi ya, ada yang keliling dari dinas ya. Nah, di situ Anda mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini akan diawasi kita hari ini. Otak kanan, otak kiri berperan di sini. People, kita coba sekarang. Setiap karakter Anda itu unik. Dari mana kita merasakan feel itu? Ternyata di sini kita bisa merasakan filosofi mengangkat kedua tangan dalam spirit sang guru menunjukkan orang yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia menunjukkan guru itu semangat. Spirit. Apapun yang terjadi hari ini, bismillah. Anak hadapi depan Darul Huda ini. Yang kedua, yang mengangkat kedua tangan hari ini pastinya sehat, tanpa covid, tanpa corona, ya kan? Yang ketiga, ini yang penting, guru yang mengangkat kedua tangan hari ini setelah segmen ini ya, dia menunjukkan guru dan juga orang tua yang cerdas. And next, dia terampil, apalagi guru TK, RA, ini terampil di situ. Dan terakhir, dia ceria. Keceriaan itu muncul di segmen ini. Kita mulai people, jangan sampai gagal. Bismillah. Dalam hitungan ketiga, jangan dulu ke materi, kita mainkan dulu segmen yang satu ini. Ini cocok dimainkan untuk guru-guru TK dan guru-guru SD. Guru TK angkat tangan. Sok angkat tangan nggak apa-apa. Bapak guru, Ustadz di sini ada guru TK-nya laki-laki. Benar ya, ajib Darul Huda ini. Baru anak temukan di Huda loh, guru TK laki-laki, anak kebayang banget itu. Hai, apa kabar anak-anak guru ya? Keren Ustaz. Jarang anak temukan. Guru SD, angkat tangan. Operator standby. Ini TK SD. Berikutnya, guru pesantren, angkat tangan. Asatidah, asatidah. Irfal ya. Oke, siap ya? Kita mulai ya. Jangan sampai gagal people. Anak simpan mikrofonnya. Dalam hitungan ketiga, you angkat kedua tangannya. Wahid, Isnani, mulai. Angkat kedua tangannya people. Yes. Jangan sampai gagal di segmen ini. Santri-santri Anda sudah sukses menggolkan ini. Siap. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Semakin tangan Anda tinggi dan terbuka, berarti tingkat kecerdasan Anda sangat tinggi dan terbuka. Kalau Anda mengangkat tangannya itu setengah-setengah, berarti kecerdasan dan kesehatan Anda setengah-setengah. Kalau Anda mengangkat kedua tangannya setengah hati, ada datang ke pondok ini hari ini pun setengah hati, berarti tidak ada keterampilan, tidak ada kecerdasan, tidak ada semangat sama sekali. Anda pasti tidak mau dikatakan itu betul. Mulai kembali. Standby. Paling enak jadi motivator kayak gini Ustaz Afif ya. Oke. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Mulai. Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Udah mulai nih ibu-ibu nih ya. Ada yang langsung istighfar di belakang. Astagfirullahaladzim. Gue yang salah. Anda pernah melakukan ini kepada anak-anak Anda kan di kelas? Sekarang giliran saya melakukan ini kepada Anda ya. Siap ya, khususnya guru TK dan SD. Urusan kita belum selesai kawan. Siap ya? Bismillah. Semakin saya ke depan sini, Anda semakin deg-degan betul. Karena Anda khawatir dan Anda takut banget kalau Anda yang akan ditunjuk maju ke depan dan melakukan itu semua di depan kami. Operator standby. Buka. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Buka. 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 Kemanapun Anda pergi, Anda melihat kemana mulut dia bicara. Anda sudah terhipno hanya dengan gaya ini, people. Buka. Tutup. Tutup, buka, buka, tutup, tutup, standby, buka. Ketika tangan Anda terbuka, biar Allah yang akan memberikan anugerahnya kepada Anda semua menjadi guru yang hebat. Anda menjadi orang tua yang dirindukan oleh buah hatinya. Dan Anda mengangkat kedua tangan berarti Anda sudah terbuka. Open hari ini, bahwa open your mind, heart and spirit.
and give applause untuk kita semuanya hari ini. Yes. Sebentar. Ustadz, kalau perlu tidak ada break hari ini, Ustadz. Kalau ada break, anak khawatirnya ada yang nggak masuk setelah ini ya. Ini panjang tuh ya. Punten. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu dah. Tenang Ustadz, tenang. Gitu ya. Antum kayaknya udah, wah, anak mimpi buruk apa tadi Bang Lam gitu ya. Tenang Ustadz. Oke, operator standby. Ini the first speaker here. You are a teacher here. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda lupa menjawab salam. Ana baca salam buat antum. Ini Ustadz yang ke-215 setelah Banjarmasin. Ketika Ana bilang Assalamualaikum, dia mengatakan kata yang sama gitu ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, Allah barik fiik. Langsung gemeteran Ustaz kita ini ya. Oke. Ustaz, pinjam pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum? Wendy Apriana. Kelas berapa Ustaz antum mengajar? Kelas. Antum hampir lupa pula. Semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria, keep di memori Anda, oke? Anda mu'alim huna? 6. Kelas berapa antum tuh alim? Kelas 3, 4, 5. 3, 4, 5. Banin atau banat? Banin. Banin. Oke. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Wendy Apriana dari Bogor. Amazing, I like it. Yes. Anda mengatakan, alhamdulillah gue selesai gitu ya. Anu deg-degan teh anu sampingna biasa nanti ya. Aduh, resep dah kalau sama guru-guru kayak gini nih. Anda ini orang yang otak kanan itu anti dengan seminar. Orang yang punya otak kanan yang 80% anti acara-acara pembekalan. Ketika Anda mendengarkan kabar, nanti guru-guru kumpul ya, ada pembekalan, ada motivasi, pasti Anda berpikir, ya pasti kita akan duduk manis mendengarkan manusia bicara. Setelah itu angin sepoi-sepoi dan Anda baca doa bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Tahu-tahu acara selesai dan Anda baca doa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Anda dibangunkan teman samping, teh udah selesai? Hah, udah ya gitu. Anda nggak dapat apa-apa. Anda hari ini dimainkan enzimnya kawan. Anda akan mengira saya akan menyampaikan materi duduk di sana. Oh no. 15 menit Anda bicara di sini aja, Anda sudah langsung tatapannya ke depan. Anda akan mengatakan, saya butuh materi ini. Anda bilang, Pak Happy aja itu bawa materi hipnotis. Oh enggak, ini bukan hipnotis. Oh jangan sampai Anda main hipnotis di sini ya. Anda keluar ruangan matanya, mata kosong gitu semua, enggak. Ini kita akan merubah paradigma bahwa guru dirindukan oleh Darul Huda hari ini. Siap? Siap. Amazing people. Kita mulai segmen kedua. Ada tulisan yang muncul, katanya di sini pinter-pinter bahasa Inggrisnya ya. Mudah-mudahan ini sampai kabelnya ke belakang. Oke. Ana yakin Anda merasakan kalau Anda adalah orang yang kedua yang akan bicara hari ini, oke? Pegang mikrofonnya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Argo Vilar. Argo. Guru TK, Kak? Dari TK. Oke, dibaca segmen tulisan di belakang kami. Applause hipnotik. Applause hypnotic. Applause itu artinya adalah tepuk tangan. Anda guru-guru RA, guru-guru TK butuh materi ini. Jangankan itu, anak UI aja, anak Universitas Indonesia, mereka yang sudah talentnya expert semua, mereka datang berbondong-bondong, calon-calon guru itu datang ke kantor kami hanya untuk belajar 8 jam applause hypnotic. Mereka belajar tepuk tangan dari pagi sampai sore people, berbayar 750.000 per 30 menit. Hanya untuk belajar tepuk tangan. Jadi kalau ada masukan ke materi hari ini, mada darasunal ana tepuk tangan.
Itu dari pagi sampai sore hanya belajar tepuk tangan. Mereka rindu materi ini. Kenapa? Mereka per batch, per kelompok datang ke kantornya belajar applause hypnotic. Apa maksudnya? Karena mereka ingin menjadi orang yang ketika dia tampil di depan orang, dia dirindukan oleh orang-orang di depannya. Anda ingin menjadi guru, dan suatu saat your student akan memberikan applause kepada Anda, people. Anda ingin jadi orang tua, buah hati Anda akan mengatakan, ayah, bunda, abi, umi, anak bangga punya kau ini. Kau layak dapat applause dari anakmu ini. Anda tak tahu kawan. Mungkin Anda melihat anak Anda polos di depan kelas. Tapi dia tidak polos dalam sujudnya. Dia berteriak di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ya Rabb, li mu'allim wa mu'allima. Aku punya guru ya Rabb. Andaikan dia penuh dengan dosa ya Allah, dan sujudku ini kau terima. Tolong terima ya Allah. Berikan pahalanya untuk guruku ya Rabb. Mungkin Anda tak tahu itu. Anda teriak, Pak Happy tahu dari mana? Kita hipno 2.500 anak-anak SD, TK, SMP, SMA. Dan mereka datang ke panggung, Pak Chandra, aku yang selalu berdoa buat guruku, Pak Chandra. Karena aku tahu dia capek di kelas ngajar. Dia mengirim doa untuk Anda. Tapi kita tak tahu kalau dia mengirim doa untuk kita. Anak-anak mungil, anak RA, anak TK, yang tangan mungil-mungil itu, dia berjabat tangan dengan Anda. Di situ urat nadinya berdoa, teman-teman. Ya Allah, ini guruku ya Rabb, ini guruku ya Allah. Bukankah Nabi juga mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Anda menjadi guru, berarti Anda melakukan apa yang dikatakan sabda Nabi, innama bu'istu mu'alliman. Ribuan orang ketika audio ini play, Anda katakan applause hypnotic. Semua berlinang air matanya karena mereka berharap ingin menjadi orang, dan ketika Anda tampil di depan mereka, applause itu hadir. Anda akan sampaikan ke santri-santri nanti juga siang. Terus ngapain anak UI di situ? Mereka belajar applause ini. Antum tak perlu datang ke kampus UI, antum tak perlu datang ke Sentul Bogor hanya untuk belajar ini. Cukup di sini, people. Entah kenapa, ketika Anda buka segmen ini, dimanapun kamu mengisi, pasti yang akan menjawab adalah your eyes, mata Anda. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda bicara dengan hati, dan dari hati. Pasti lawan bicara kita akan menerimanya dengan hati. Anda tak bisa teriak lagi, Pak Happy, Anda sebenarnya kebutuhan aja jadi guru. Oh enggak, hadza qadarullah, people. Anda dilahirkan untuk menjadi seorang muallim. Muallim fil ma'had wa muallim fi buyutikum li abnaikum wa banatikum. Mainkan di sini, people. Sekarang kita coba. Tak perlu antum datang ke kampus. Kita coba applause hypnotic di segmen Darul Huda, people. Posisikan tangannya mau tepuk tangan hari ini. Kayak gimana coba teman-teman. Tangannya mau tepuk tangan tanpa ada suara dulu. Tangannya mau tepuk tangan. Anda pernah melakukan ini kepada anak-anak TK kan? Anak RA kan? Yuk kita coba. Anda bisa lakukan ini kepada your student. Kita coba, people. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Ketika tangan Anda posisinya di tengah ataupun di bawah, itu menunjukkan power Anda hari ini. Siap ya? Selamat pagi yang akan saya katakan itu menunjukkan tepuk tangan Anda satu kali. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Amazing. Selamat pagi. Amazing. Mata Anda yang tadinya berlinang langsung hilang kembali. Air mata yang dari bawah langsung naik lagi ke mata Anda masing-masing. Selamat pagi. Selamat pagi. Guru yang tepuk tangannya di bawah, berarti self confident dia, percaya diri dia di bawah 30%. Sok anu keprok nadi hanap berarti pede nanti di bawah 30%. Kita mulai kembali. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda tidak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini, betul? Anda nggak mau dikatakan percaya dirinya rendah. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda dua kali. Selamat pagi.
Sudah banyak yang gak fokus hari ini. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Oh, you are fokus banget hari ini. Dan ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Sok, Ustaz Afif saksi nyata di payun lah. Siap ya. Anda lagi baca doa hari ini ya. Allah, jangan sampai gagal ya Allah gitu ya. Ini mah pokoknya mah kelihatan banget kalau gagal teh keproknya lira gitu ya. Siap. Are you ready? Bismillah. Kang, biasa aja ngeliatnya Kang aja. Mani melotot gitu jadi sieun nabi di dia. Siap ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Anda benar-benar fokus dan Anda menunggu malamnya itu datang, betul? You benar-benar fokus. Allahu Akbar ya Allah. Ini irah malamna ya Allah. Orang Arab mengatakan al-jawabul jama'i yadullu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng, udah pasti benar. Saya kiri dulu. Resep saya kalau udah segmen ini ya. Waktu kita masih panjang Ustaz, tenang ya, kita main-main dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Orang auditori itu cukup simaah, mendengar tanpa melihat. Dia menutup mata saja. Selamat pagi, Prof. Selamat siang, Prof. Matanya meram dia orang auditori. Orang visual, dia benar-benar melihat, ini Happy Chandra kemana, pagi, siang, di antara Anda, 3-4 orang, itu orang auditori. Anak-anak Anda, ada orang auditori. Anda tak perlu ngomongnya itu, dia tak melihat kita, tapi hanya mendengar. Pernah nggak antum nasihatin santri? Dia nyantai banget. Antum jangan kira dia nggak mendengar. Wah ya semak, dia mendengar. Urusan kita belum selesai. Selamat pagi, selamat malam. Masya Allah. Kenapa bisa gagal seperti itu? Karena dia lagi memikirkan, anak auditori apa visual ya? Anda sudah terhipno hanya dengan segmen ini. Sok, punten ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh-sepuh saya, punten di belakang. Allah, sok baca ayat kursi heula. Kita menipu pisan. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Oke, kita menuju ke segmen berikutnya. Ada mengatakan, alhamdulillah tuh aya wengi gitu ya. Oke, yes. Tadi dimulai jam 8.15, Ustaz Afif jam 8.30, habis itu 30 menit saya mulai segmen opening ini. Yang penting Anda sudah sinergi dengan Anda. Kalau Anda dari tadi Anda tampil di sini tiba-tiba Anda ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya senang hari ini ya bisa bertemu dengan kalian ya. Jadi hari ini alhamdulillah ya, Ustaz Afif makasih ya. Jadi alhamdulillah saya senang. Iya, Anda yang senang, tapi Anda yang gak senang hari ini gitu ya. Anda sudah sinergi dengan Anda. Jadi guru yang berkarakter adalah guru yang mengesankan di 5 menit pertama. Apalagi Anda sudah dikenal sama mereka. Anak kan gak kenal antum pun baru kenal anak hari ini. Tapi bisa gak kita bertemu dalam 20 menit pertama, itu kayak kita udah kenal lama. Mengesankan di 5 menit pertama. Pasti, your customer, your student akan mengatakan, ya Allah nyaman banget kalau Ustadz ini udah ngajar. Ya Allah Anda suka banget kalau Ustadz ini udah ngajar. Ditunggu-tunggu Anda di kelas. Karena Anda menjadi spirit sang guru yang dirindukan. Ismi Happy Chandra. Antum pasti bertanya-tanya, katanya Pak Happy Chandra dari Jakarta, kok asalnya Rio Sunda? Karena Ana asli Tasikmalaya. Beliau ini senior Ana, guru Ana dulu. Ana 2001, angkatannya antum 99 tuh, 99. Ana masuk pondok sana 98. Jadi beliau guru Ana. Tapi qadarullah. Sekarang Ana sama-sama dengan beliau dan sama-sama kita kibarkan Darul Huda ini. Ana asli Tasikmalaya. Antum tanya lagi,
Pak Happy Chandra Tasiknya paling mana? Oh, Tasik saya mah jauh. Jauh dari kota. 2 jam. Di peta aja nggak ada. Betul. Saking tebingnya apa? Antum kalau datang ke Tasikmalaya ke selatan, ada namanya Pamijahan. Ketika Nabi bilang Pamijahan, antum bilang, pasti ini orang hidupnya di dalam goa. Tapi anak jarang pulang, Ustadz. Jarang pulang paling lebaran. Kemarin aja nggak pulang. Pasca corona, sebenarnya anak nggak terima panggung, nggak terima stage, nggak terima seminar. Karena Darul Huda yang memanggil, Tasik memanggil. Bismillah, anak hadir dan anda datang untuk antum hari ini ya. Itu dia. Oke, antum tanya lagi pasti ya. Tadi ada yang nge-WA ana Ustaz. Kayaknya dia hunting di Google. 2 orang, 1 putra, 1 putri. Pak Happy MC di istana ngapain aja? Keren juga pertanyaannya ya gitu ya. Ana gulung-gulung mikrofon gitu di istana. Awalnya ana berkiprah di ma'had sama kayak antum. Duduknya antum hari ini mengingatkan ana ketika duduk sebagai guru ketika di pesantren kami hari itu. Ana kerjaannya kalau di pondok MC aja kayak ente barusan, kayak antum mah berdua. Makanya ana tanya ke Ustaz Afif, Ustaz, beliau guru baru, you new teacher ya? Guru baru. Tapi ana bisa evaluasi Ustaz. Punten, saya takut lupa. Your voice good. UMC good. Tapi nanti ketika UMC lagi, jangan sekali-kali Anda mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya Kak ya, Ustaz ya. Kalau antum mengatakan Ustaz Afif, waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan kalau beliau nggak maju-maju. Karena yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Oke, tadi yang pertama bagus tuh Ustaz Afif. Dengan segala hormat kami aturkan. Ya, kami persilahkan. Pas bagian ana, waktu dan tempat kami persilahkan. Untung waktu sama tempat gak maju ke depan barang-barang gitu ya. Tapi your voice good. Pertahankan Ustaz, keep nih jadi MC bagus nih. Pernah jadi MC sebelumnya di luar? MC nikahan atau MC? Enggak. You belajar di pondok kan? Sama anak kayak dia. Ketika masuk pertama kali MC di istana, anak diajarkan oleh guru kami, Pak Tantowi Yahya. Ternyata jadi MC di istana, antum pasti pernah mendengar audio ini. Ketika 17 Agustus, pasti you pernah mendengar sayup-sayup audio ini baik di TV atau di lobi istana di Golden Room. Dan muncul suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Saatnya kibaran sang saka merah putih untuk mengibarkan benderanya bukan hanya menyapa tanah persada Nusantara, bahkan dunia pun merasakan atmosfer dari tanah Nusantara. Pernah dengar suara itu? Sekarang, ketika Anda mendengar suara itu di TV, Anda pasti berpikir, oh, ini makhluknya yang ngomong gitu ya. Itu namanya voice over. Maka teman-teman pasti yang bertanya voice over apa? Voice over itu kita berkiprah sebagai pengisi suara. Salah satunya adalah ngisi suara di channel yang satu ini. Antum semua pasti pernah mendengar channel ini, people. Jangan Anda lewatkan kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Ketika Anda sampaikan ke anak TK, senang banget mereka. Pak Happy ngomongnya kayak di TV One dong. Udah, betul. Bayangin Ustadz, Anda ngajar 20 menit di padang TK SD, tapi ngomongnya harus kayak gitu. Mani haus deh Ustadz, saya habisnya teh. Saya teh nurut we ada kumade ya tuh. Yang penting anak senang gitu ya. Oke, keluar dari TV One, habis itu gabung dengan Trans TV untuk bergabung dengan bioskop Trans TV. Pasti ada semua. Anak-anak santai ini suka banget kalau udah anak tayangkan ini. You pernah dengar audio visual ini? Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di bioskop Trans TV. Pernah dengar soal itu ya? People, tidak mungkin Anda masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mau laku atau suara saya kalau gitu mah. Berarti seorang guru harus multi talent, people. Anda mengajarkan keadaan anak sirah nabawiyah, kisah Nabi Ibrahim. Kalau buka suara dengan seperti ini, senang banget loh mereka. Kasihlah backsound kayak barusan.
Anak-anakku, ketika Raja Namrud itu berbondong-bondong menemani kawan Walid, saat itu Ibrahim akan dibakar. Ketika kita bilang saat itu Ibrahim akan dibakar, itu anak-anak itu seakan-akan itu yang ngomong itu ada api di situ. Dia imajinasinya kuat. Tapi kalau antum storytellingnya kayak gini, Assalamualaikum, saya akan menceritakan ini anak-anak tolong ya. Ini kan dulu kan ada kisah Nabi Ibrahim ya, gitu ya. Jadi kan dulu tahu nggak anak-anak Nabi Ibrahim dulu mau dibakar loh. Jadi waktu itu kan raja ini ya, Raja Namrud. Sok, ayat tuh gitu cerita. Jangan sampai setelah ini ada yang cerita kayak gitu. Saya mau Ustaz kalau nggak ada jadwal nanti malam, nggak apa buat guru-guru public speaking, storytelling. Nanti malam saya diculik sama condong Ustaz ya. Ini penting Kak. SD itu mereka suka storytelling, mereka tuh suka cerita. Maka di mana Anda bermainnya? Di sini. Salah satunya juga di Trans 7. Ngapain sih Trans 7? Dia pasti pernah melihat tayangan ini setiap pagi, betul? Ketika itu muncul ada suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu ya? Oke, Anda semakin kebuka sekarang. Oh, ini manusianya yang bicara ya. Oke, dan terakhir people, untuk introduction kita bergabung dengan dubbing film. Kita mengisi suara film, salah satunya adalah di film Antv, di filmnya Mahadewa, kemudian Mahabharata dan Joda Akbar. Anda tahu, anak aja nggak suka film-film ini. Anak nggak suka, anak la uhib ini hadil aflamat. Anak nggak suka sekali. Tapi anak disuruh untuk mengisi episode. Lumayan 1 detiknya 250.000. 1 detik 250.000 dikali sekian episode, lumayan buat beli bensin, gitu ya. Disuruh apa saya di situ? Anda pasti pernah mendengar orang pesantren itu semakin kepepet loadingnya cepat, betul gak? Anak nggak tahu itu kaidah rawahu siapa, anak nggak tahu. Anak pesantren semakin kepepet loadingnya cepat. You mau ujian bulan depan, anak yakin hari ini belum belajar. Hari ini mungkin udah di set sama Ustadz Afif nih, tapi semakin kepepet, loadingnya semakin cepat. Anak rasakan di zona Antv. Anda masih ingat, ketika ada sebuah perform, kita ini langsung otak liarnya berperan di situ. You pasti pernah mendengar audio visual ini ketika Bhisma melawan sang guru Parasurama. You pasti pernah mendengar audio ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Anda tahu? Anda bisa bayangkan kan anak TK ketika ada ceritakan kayak gitu. Ayo sionon, ayo resep gitu ya. Tapi paling tidak kita bikin enjoy. Akhirnya ada satu orang yang bertanya, Pak Chandra, aku mau tanya Pak, Bapak itu punya suara kayak gitu, di Makassar itu yang nanya. Bapak punya suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Anak langsung istighfar di situ. Tidak mungkinlah anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Atau sianan, atau kasirnya nanti ya. Yes, Pak Afif. Anak senang hari ini melihat guru-guru tersenyum bahagia. Spirit itu identik dengan keceriaan dan juga semangat daripada Anda. Tadi Anda berlinang air mata, tapi jangan lama-lama. Akhirnya Anda tertawa lagi. Jadi Anda lucu melihat wajah Anda hari ini. Wajah Anda masih ada linangan air matanya, mau putra mau putri, feel-nya itu sampai 70% otak limbik kanannya. Tapi ternyata dalam sekejap Anda tertawa kembali. Itulah zona komunikasi sang guru. Spirit sang guru, dia punya komunikasi, menembak setiap enzim orang-orang di depannya. Anda mengajar berapa menit pesantren? Pesantren berapa menit? 40 menit. Kemudian RA, TK 1 jamnya. Anda ngajar sampai lupa berapa lama durasinya. Ini gara-gara COVID jadi hilap sadayana. Berapa lama? Full day itu maksudnya dari pagi sampai sore you ngajar. Tapi 1 jam pelajarannya berapa lama? 45 menit. Nah, itu maksudnya ya. Kalau full day berarti nggak berhenti ya itu ngajar ya. Good. Yes. Kita mulai. Segmen pertama hari ini. Anda lihat tulisannya. Siapakah beliau? Siapakah beliau? Suara Anda 20%. Siapakah beliau? Agim pernah bicara di MQ. Teman-teman,
Tidak sedikit di antara kita yang berharap anaknya menjadi anak yang soleh, tapi dia sendiri belum soleh. Tidak sedikit di antara guru, dia berharap menjadi muridnya itu murid yang soleh, tapi gurunya belum soleh. Betul apa tidak? Assalamualaikum Bapak, Masya Allah, ahlan. Anda bisa bayangkan nggak kalau anak ngomong dari tadi sampai barusan ngomongnya kayak gini, teman-teman. Darul Huda itu butuh guru yang hebat. Aduh. Ya itu beliau, anak suka itu panutan anak tuh kalau beliau jadi pembicara hebat banget. Tapi yang anak highlight dari kalimatnya Kiai Haji Abdul Ghani Nastiar adalah guru yang hebat itu adalah guru yang selalu menggerakkan jiwa raganya ketika dia mengajar. Banyak orang yang mengajar, hanya lisannya saja mengajar, tapi hatinya tak ikut mengajar. Banyak di antara guru ketika menyuruh anak untuk maju ke depan, itu hanya tangannya, nah ayo sini maju ke depan, tapi hatinya tak ikut nyuruh. Akhirnya anak itu tak merasakan indahnya mahabbah dari sang guru kepada peserta didiknya. Karena kita dilahirkan untuk move and move. Dan Huda tahun ini bisa menjadi magnet untuk santri baru sampai sekian ratus, berapa sampai 100 sekian. Kenapa? Karena ini pesantren move, bergerak. Antum juga dilahirkan untuk move people. Kalau antum hari ini sama dengan tahun yang lain, tahun sebelumnya, berarti antum enggak move. Ana suka kalimat kiai kami mengatakan taharrok fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah karena sesungguhnya setiap gerakan itu keberkahan. Guru yang profesional, guru yang berkarakter, guru yang punya spirit, dia yang move. Dia bergerak seperti Allah menciptakan alam ini bergerak. Antum melihat alam ini, daunnya bergerak, tidak ada yang stuck mati. Awannya bergerak, semuanya move. Daunnya bergerak, airnya bergerak, semua move dan indah. Antum terlihat, wow, amazing. Bacaan Dana suka di Palu 8 jam sebelum gempa, mereka melihat ini di Hotel Best Western Koko Palu. 2.500 orang warga di Palu mengatakan, Pak Chandra, ana suka gambar itu. Mereka tak tahu kalau air itu akan menerjang mereka 8 jam setelah dia bicara. Karena Allah yang menggerakkan. Karena semua harus move. Guru yang berkarakter adalah guru yang move. Antum bangun di pagi hari, Bismillah ya Allah. Ini adalah pilihanku dan pilihanmu. Wa qad ikhtarallahu lak. Darul Huda lahir di benak Anda. Itu pilihan Anda dan Allah juga memilih. Allah sudah menggerakkan. Anda tak bisa keluar dari zona itu. Maka kalimat terbaik untuk sang guru berkarakter, teman-teman, mengajar itu penting. Jangan yang penting mengajar. Ketika Anda mau mengajar, jangan terbenam di otak Anda. Yang penting Anda mengajar, pasti nggak beres ngajarnya. Yang penting Anda bikin RPP, pasti nggak beres tuh RPP-nya. RPP itu penting, jangan yang penting bikin RPP. Memeluk buah hati Anda itu penting, people. Jangan yang penting memeluk. Ada menyapa anak Anda itu penting, jangan yang penting menyapa. Berdoa itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron thayyiban lillah amma ba'du. Langsung saja saya tidak akan berlama-lama karena sudah tidak sabar kita ingin mendengarkan pencerahan dari insyaallah Al-Ustaz Happy Chandraira. Yang pasti acara ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Modern Darul Huda, mulai dari tataran RA, MI hingga ke pesantrennya. Dua hal saja. Yang pertama adalah dalam rangka membangun fondasi yang kuat supaya apa? Timbulnya integritas moral yang kokoh. Ini dari spiritual. Sebab apa? Hari ini kita butuhkan guru, karyawan, pegawai yang memiliki integritas moral yang kokoh.
dia memiliki integritasnya sehingga dia betul-betul berjuang lillahi ta'ala dengan segala aspek-aspek nilai sosial dan kepribadian yang baik dan prima. Ini yang kita butuhkan. Berikutnya, acara ini kita adakan dalam rangka supaya berdampak pada etos kerja. Apa? Etos kerja yang berkaitan erat dengan kemajuan dan juga munculnya kinerja yang baik. Apa sebabnya? Kita butuh dorongan, kita butuh motivasi, dan kita butuh pencerahan sehingga kita melangkah, kita berbuat berdasarkan pedoman patokan ilmu yang kita miliki. Sekian, mudah-mudahan hadirin hadirat yang hadir pada pagi hari ini bisa betul-betul dengan saksama kita mendengarkan dan selepas ini kita mengetahui apa yang akan kita laksanakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kufur. Kita termasuk guru Darul Huda yang syakuro atau kafuro. Bukankah Anda pernah bersujud di hadapan Allah? Ya Allah, aku pengen kerja ya Allah. Aku pengen beribadah kepadamu ya Allah. Walaupun ngajar, aku terima ya Rabb. Tolong berikan ya Allah. Sekarang kau dikasih ini Darul Huda. Jaga tanah ini bebas. Anda yakin kalimat yang penting Anda mengajar akan hilang dari otak kita. Setiap hari, ya ketika Anda melihat anak didik Anda, yang terbayang adalah buah hati Anda masing-masing. Hukum alam teman-teman. Ketika Anda baik terhadap peserta didik Anda, penuh dengan cinta, anak Anda di rumah akan merasakan atmosfer itu. Karena apa? Tumbuhkan pula roh sang guru secara kafah. Maka people yang hadir hari ini, kenapa saya katakan ini kepada Anda? Nih, ini real ya Kak ya. Anda sampaikan ke seluruh para karyawan, termasuk di Lipo Cikarang. Semua tunduk hari itu keluar dari aula. Kenapa? Baru ternyata data Badan Pusat Statistik di luar sana yang cari kerja tuh banyak banget. 8 juta orang masih nganggur teman-teman. Anda di sini kerja, ibadah juga teman-teman. Apalagi di hadzal ma'had hafathumul malaikah. Dikelilingi para malaikat-malaikat Allah, bukan hanya kerja tapi ibadah. Lillah. Ana atayakun bihadza. Ana makangan Ustaz nganja lagi di pondok, betul deh. Ngerasain lagi kalau di Gontor mah ada kemisan, di sini apa Ustaz? Senenan gitu Ustaz ya. Tah gitu, Jumatan. Terus indah gitu Ustaz. Iqdad gitu ya. Ana lagi ngajar Ustaz. Darsul ana mahfuzat. Tiba-tiba Ustaz senior keliling Ustaz. Ustaz Happy afwan. Oh, Ustaz. Lah kali iqdad. Nah, Ustaz. Ini Ustaz. Ternyata ana salah bawa iqdad. Itu pelajaran mahfuzat, ana bawa iqdadnya al-hisab. Pas dilihat tulisannya angka semua. Ini mana aina iqdaduka? Ana lupa Ustaz. Nah, ketika acara kemisan, Anda disuruh maju ke depan. Yang suruh maju ke depan, itu Kiai Syukri langsung. Happy Chandra, taqaddam ilal amam. Itu kayak petir menyambar kawan. Di depan 500 orang. Tapi itu indah. Anda kangen di suasana itu. Orang di luar sana menganggur. Beda dengan di Finlandia. Di Finlandia, orang nganggur dibayar Kak, 8 juta per bulan. Bagaimana kalau kita hijrah ke Finlandia sama-sama? Tapi nggak dapat terusnya yang nganggur dibayar loh kan nggak ngapa-ngapain dia, lockdown seumur hidup tapi dibayar. Susah. Antum berdasi kayak gini susah. Orang luar sana, ya Allah enak banget ya berdasi. Antum haredang oge. Dasi, bismillah lah. Mereka tuh iri dengan Anda ini. Mereka sampai berjibun kayak gitu. Antum wahid min lufi haula'il tulab, haula'il anfal. Maka semua yang hari ini intinya adalah berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Ini quote people. Banyak orang yang berdoa, ruah saya gitu ya. Sampai mana tadi saya bicara?
Saya mau dewasa sok lupa sadaya nata. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Banyak orang berdoa, banyak banget doanya, tapi nggak bersyukur. Atau sama aja bohong. Bersyukur terus, alhamdulillah ya alhamdulillah, tapi kurang doanya. Semua sinergi. Ini ma'had, di situ ada doa dan syukur. The power of doa dan the power of syukur. Maka semua yang hadir hari ini, Anda lihat potret lembaga ini. Anda minta Ustaz Afifah yang baca. Ustaz Afif kan tadi sambutan. Nah, sekarang mantu yang baca. Betul Ustaz. Sini ada mikrofon mic. Oke, ya. Potret lembaga pendidikan di Indonesia. Potret pendidikan di Indonesia. Oke, Ustaz, menurut antum Pak Happy dia cocok untuk tampil dan baca redaksi. Siapa Ustaz? Untuk baca ini ya. Ya. Ibu aja Trisna Gumiwang. Trisna Gumiwang. Ada? Siapa Ustaz? Ibu? Nah, ini. Toh. Fadhil Ustaz. Anak kasih mikrofonnya, silakan dibaca. Dibaca Ustaz? Yes. Yes, ini berikutnya. Hasil studi program for International Student Indonesia atau PISA 2015. Oke. 2015-nya translate into English, Ustaz. PISA 2015. Oke, good. Thank you. Tepuk tangan dong buat Ustaz yang sudah baca. Fasih banget ya bahasa Inggrisnya ya. Jangan-jangan Ustazah ini kelahiran Finlandia gitu ya. Fasih banget tuh Inggrisnya. Oke. Antum belum menunggu nih slide berikutnya. Hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015. Ternyata Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Antum masih ingat gak tadi presentasenya berapa? Yes, antum tanpa nulis antum masih ingat kan? Karena antum orang visual, antum melihat langsung ke layar. Ini akan lebih ingat lagi. Udah peringkat ke-64 dari 65 negara. Masya Allah, ini lebih suul khotimah. Kalau peringkat ke-64 dari 255, itu masih enak didengar. Ini udah peringkat ke-64 dari 65. Kenapa anak katakan ini? Sok kita buktikan ya. Pasti teriak, sok Pak Happy mana buktinya di Indonesia kalau peringkat ke-64? Ana harus sampaikan ini kepada antum. Beberapa waktu lalu, Ana diminta untuk ngisi di satu pondok sekolahan. Ana nggak tahu itu pondok apa sekolah, Ana tak tahu. Ana bersama tim 10 orang menuju ke Loknga Aceh sana. Ketika nyampe di Bandara Bulan Bintang, kita 10 tim itu kan biasanya kalau udah nyampe di bandara, nunggu orang yang jemput. Ini tak ada yang jemput. Udah pertama kali ke Aceh, tak ada yang jemput pula. Tiba-tiba datang orang berbondong-bondong, 10 orang pakai helm semua. Assalamualaikum Pak Happy Chandra, kami diminta oleh panitia untuk menjemput Anda. Kalau dia pakai helm berarti transportnya apa? Motor atau ojek. Kita tengok sana sini kan. Kita naik ojek ini teh, ayo siap, bismillah lah. Sok, saya minta helmnya mana Kang? Satu lagi Pak. Oh ini helmnya. Kita akhirnya pakai helm. Saya nyari mana motornya. Ternyata bukan motor, tapi bentor, becak motor. Antum kalau ke Sumatera ada namanya becak motor. Drivernya di samping, penumpangnya di sampingnya pula. Jadi kalau ngebut kerasa banget anginnya ketebak ke kita gitu ya. Akhirnya kita duduk. Seru loh Kak, konvoy. Masya Allah, konvoy. 2 jam perjalanan sampai ke arah sebelum Loknga. Kita tak nyampe-nyampe. Anak tengok ke drivernya. Mas, ini kok tak nyampe-nyampe? Pak Chandra, maulah kau bersabar. 3 jam lagi insya Allah kita nyampe. Saya udah apa ya? Udah masuk angin kali Ustaz. Kerasa banget. Kalau naik ojek enak, kita ketahan sama punggungnya driver kan. Ini mah di depan karaos bisa deh angin Ustaz. Ngegelebuknya. 3 jam lagi nyebrang dulu Ustaz. Seperti ke daerah Penajam, Balikpapan. Itu nyebrang kita. Ketika itu laptop bararase, jas juga bararase, karena nyebrangnya bukan kayak ferry, itu pakai kayak klotok gitu tuh nggak? Nyampe lah ke lokasi. Ketika nyampe ke lokasi, ini dia sekolahnya. Ada tulisan. Anak yang menggunakan pita warna hijau itu tak mau tengok kita.
Dia teriak, Pak Chandra jahat, Pak Chandra jahat, Pak Chandra jahat. Bapak tak boleh ngomong orang tua depan kita hari ini. Baru Bapak yang ngomong, tak ada yang berani ngomong tentang orang tua depan kami. Pak Chandra jahat, Pak Chandra jahat. Ana dibilang jahat hari itu. Saat itu, Ana bingung apa kesalahan Ana. Anda tahu apa jawabannya bu anak itu? Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada, Pak. Anda tahu Pak Chandra saat gelombang tsunami Aceh hari itu? Aku masih bayi Pak Chandra. Ibuku ini terbawa air Pak Chandra. Aku tarik tangan ibuku tak kuat Pak Chandra. Akhirnya ibuku bilang, yang kelihatan mulutnya di atas air Pak Chandra, dia berteriak, "Nak, jika ibumu mati hari ini, nak, kau harus bisa ngaji anak ya. Aku di sini harus bisa ngaji. Ini tugas dari ibuku Pak Chandra. Kau nanti datang ke batu nisanku ya nak ya." Tiba-tiba ibuku tak kelihatan lagi Pak Chandra. Pak Chandra, aku ingin ngaji Pak. Andaikan Anda orang tua dari dia, atau guru dari dia, Anda bawa untuk anak berlima, satu anak masih baby itu ke anak gendong anak itu. Kau mau kemana sekarang nak? Aku mau ke kuburan ibu Pak Chandra. Bapak bisa baca doa kan Pak Chandra? Selama ini aku datang, aku baca doanya pakai bahasa kita Pak Chandra. Aku ingin pakai doa bahasa Arab Pak Chandra. Kau pimpin nanti. Ya oke. Anak gendong anak itu. Bisakah kau bersiar sampai sejauh itu? Atau menghadapi anak berhuda, mereka orang-orang sehat. Mereka ada. Anak sampai temuin anak itu. Anak bawa anak itu ke makam monumen tsunami Aceh, di mana ibu itu dia teriakan. Dia mengatakan, Pak Chandra, ibuku di sini dikuburkannya Pak Chandra. Pak Chandra, ibuku, aku nggak tahu di mana dikuburkan, tapi kata orang dinas sosial katanya di sini Pak Chandra. Gurunya hanya 2 orang. Dia menitikkan air mata sambil melihat anak itu presentasi depan anak menunjukkan kuburan ayahnya masing-masing, ibunya masing-masing. Kami di situ berdoa. Ayo nak, angkat tangannya. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Anda tahu, anak ini teriak, Bu, aku bawa orang dari Jakarta Ibu. Dia bisa baca doanya pakai bahasa Arab. Tolong dengar ya Bu ya. Antum gimana gak miris coba Kak? Potretnya banyak ketika kami keluar sana. Di mana kami ngomong hari itu di pesantren dari Aitab, di sini tempatnya. Ana motivasi mereka di sini Kak. Di sini tempatnya tuh lihat deh. Ana ngomong 5 menit Ustaz Habib, hujan deras. Basah kuyup Ana. Ana suruh asisten ngambil jas hujan di bentor. Bro, ambil jas hujan. Ana kedinginan ya, basah. Saya pakai jas hujan. Anak ini yang makan lollipop, dia teriak depan anak. Pak Chandra ini manja kali Bapak ini. Bapak ini baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak Chandra di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Malu saya di situ. Ini mudah kata, astagfirullah, sok atulah gitu mah hujanan barengan sok lah. Barang-barang lagi di situ. Andaikan ini anak lempar kepada antum yang udah nyaman di sini, mau gak antum ngajar di sini? Pasti antum mikir-mikir. Anak aja mikir-mikir. Wajar Kak, anak melihat langsung. Mereka tidur di situ, guru-gurunya mengawasi yang putra satu putri. Allah Karim. Lagi-lagi syakurokah kita atau kafuro? Ini anak sampaikan nanti ke santri-santri yang lama. Waktu itu belum maksimal ya Ustaz ya, karena visual waktu itu ada yang error. Anak sampaikan dulu ke guru biar guru mengkip bahwa di luar sana tidak mudah menjadi guru yang sehebat kayak antum ini. Karena apa? Mereka harus berjuang melewati tali-tali ini, melewati sungai, biar tak jatuh
Satu orang jatuh, jatuhlah semua. Satu orang itu mengatakan, Pak Chandra, andaikan aku jatuh, maka yang lain pun aku akan ikut jatuh seperti ibu-ibu kami yang jatuh diterjang badai tsunami. Maka bersyukurlah antum punya Darul Huda Education Center Banjar ini. Tepuk tangan buat bendera Darul Huda ini, Bipa. Ustaz, logona laras ya? Laras, alhamdulillah ya Allah. Udah pede gitu ya, antum nangis bersyukurlah. Ternyata pesantren lain gitu ya. Kan beda lagi judulnya tuh. Kenapa Anda banyak yang menitikkan air mata ketika nasilkan ini? Bukan karena ceritanya, people. Yes, ceritanya. Oke, kita save di memori ya. Anda jadi bersyukur ini di sini. Tapi di sisi lain, di sini ada style of communication. Antum terhipnos semua. Antum seakan-akan hari ini lagi di Nanggro Aceh, Tanah Rencong ini. Antum dikasih musik yang kayak gini, antum seakan-akan lagi benar-benar mau tari saman antum di sini. Antum kasih musik kayak gini, antum terbawa kan? Antum dibawa otak antum benar-benar di bandara, nggak ada yang ngejemput. Antum ngebayangkan seperti anak masuk ke pesantren hanya 5 anak. Udah musiknya kayak gini pula. Antum tahu gak? Itu namanya sense of communication. Gak mungkin anak ngomongnya kayak gini. Dulu kan anak pernah kesini ya. Ini anaknya nih. Tah ya anaknya ya. Itu Allahu Akbar ya sama pokok nama ya. Jadi 5 anak lah santri teh. 5 anak. Jadi waktu saya ngisi teh kumahanya. Tapi dah kumaha deui ya tuh. Coba gue kasih kayak gitu. Tuh, Anda pun tertawa. Berarti materi Anda 40 menit ketika dalam kelas Anda menyampaikannya how to say 97%. What to say, isi omongannya hanya 3%. Kalau Anda bercerita tentang mahabbah Nabi, judulnya sama Kak. Tapi kalau Agim cerita, ya Allah menyentuhnya minta ampun. Pernahkah kita berpikir kalau kita cinta kepada Nabi, itu Agim. Ustaz Syafiq Riza Basalamah beda lagi bicaranya. Mario Teguh beda lagi, judulnya sama mahabbah Nabi. Ketika kita ingin melihat sosok seperti Nabi itu, kita bisa melihat sosok Nabi Muhammad gitu. Itu salam super gitu ya. Ana ya nggak kayak gitu, ana ya ana gitu loh Kak. Jadi antum kalau ngajar, be yourself. Antum nggak bisa ikutin gayanya Ustaz Afif. Antum nggak bisa ikutin gaya A, gaya B. Be yourself. Antum harus nyaman di situ. Maka antum sudah terhipnotis di segmen kedua. Kenapa? Karena intinya adalah on. Ya, spirit identik dengan on. Kita harus on hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu passion? Keheula, passion apa itu? Dari tadi saya ngomong passion, ternyata Anda tak tahu itu passion. Jangan sampai seperti di Lombok Mataram, ada yang mengatakan, Pak Chandra, passion itu artinya, kalau kita mau tampil depan anak didik, itu pakaian kita harus bagus. Itu bukan passion, tapi fashion. Ini mah passion. Apa itu passion? Tak ada yang tahu? Say together, passion. Ini memproduk buat Anda. Kalau Anda bergerak dengan passion, itu akan indah. Passion itu adalah ruh. Ada gairahnya loh Kak ngajar itu. Karena apa? Kalau Anda bergerak dengan passion, itu akan indah. Tidak ada yang mengenal capek. Maka, find your passion. Teaching is not my job. But teaching it's my passion. You tempel tuh di ruang guru. Teaching is not my job. Guru mengajar itu bukan kerjaan saya. Tapi mengajar adalah darah saya. Kalau Anda tak percaya, ambil silet, besetkan di pipi Ana. Set, akan keluar apa? Darah Ana, gambarnya mikrofon. Lebay.com-nya gitu saat gitu ya. Saking Ana senang banget bicara.
Pak Happy, itu kan udah lama corona teh, udah hilang. Nggak lupa lagi materi. Buku ya lupa lagi. Anda nggak tahu kan di mana taklid Anda lupa? Anda buka di sini sekarang. Anda tak pernah buka di tempat lain. Kapan Anda lupa hari ini? Oh, banyak kali. Ketika Anda minta satu ustadzah yang berkerudung warna merah marun tadi maju ke depan, Anda di situ lagi lupa. Tapi Anda tak fokus kepada lupa Anda fokus kepada dia. Ketika Anda mau bicara lagi, benar Anda lagi lupa, tiba-tiba Anda mengatakan kepada ustadzah yang baru itu, ustadzah, pilih satu di antara Anda, dia teman-teman Anda yang cocok untuk tampil ke depan. Anda sugestikan ke dia, Anda hipno ke dia, biar yang tampil ke depan lebih ramai daripada dia. Ternyata Ibu Ira yang ditampilkan. Orang semakin fokus kepada Ibu Ira, padahal di situ Anda lagi lupa. Di situ Ibu Ira benar-benar bagaimana biar Ibu Ira tampilnya lebih lama, biar Anda alasannya mau minum dulu, padahal bukan mau minum-minum teing, itu Anda lagi lupa. Jangan sampai Anda lagi ngajar, Anda ketebak sama murid Anda. Pasti lagi lupa dia Ustaz ya Saga. Speaking strategi, teaching strategi. Kenapa? Karena ada passion. Soft banget, gak kelihatan banget, indah banget. Karena semua bergerak dengan passion. Terus kumaha Ustadz, Pak Chandra, biar kita bergerak dengan passion. Nah, gini caranya. Sob, ya, bismillah. Kita mulai ya Kak ya. MC, saya masih ada waktu. You merangkap sebagai MC and moderator here. And timer, stopper. Sampai jam berapa? MC? 11.30. Oke, 11.30. Siap? Siap ya, Bibo? Semuanya fokus ya. You tak perlu datang ke teman-teman Golden West Mario Teguh hanya untuk belajar tentang the power of thinking here. Cukup di sini. Kalau sudah ada passion, ini karat-karat jahiliyah dalam diri akan hilang. Males, bete, non data, bad mood, gelisah, galau, wa ma'asbahadzalik. Itu akan hilang. Kenapa? Karena ada thinking. Yo, kita coba ya, fokus ya. Sekarang angkat tangan kiri Anda like this. Ikuti irama gelombang audionya. Terima kasih. Kompak banget ustaz-ustaz nih ya. Nice. Sekarang angkat tangan kanan Anda searah dengan tangan kiri, sama banget. Gak terlalu atas, gak terlalu bawah. Bismillah. Yes. Anda akan ambil satu gambar ini. Oke. Ini gambar jeruk nipis. Siang-siang kayak gini Anda ambil ini jeruk nipis. Anda lempar ke tangan kiri Anda. Ingat teman-teman, yang akan menangkap tangan kiri bukan tangan kanan. Tangan kiri, save on your mind. Tangan kiri. Banyak yang gagal di sini. Tangan kiri Anda. Anda ambil ini jeruk nipis, Anda lempar ke tangan kiri Anda dan Anda tangkap. Wahid, Isdani, Salasa. Tangkapnya jangan sampai ada suara. 1, 2, tangkap. Good, amazing. Tangan kanan Anda kalau kosong kayak gitu nggak imbang teman-teman. Harus diisi sesuatu yang sudah Anda siapkan bersama tim. Tangan kanan ini dia tempatnya. Yes. Operator standby, tangan kanannya sudah Anda siapkan pisau untuk Anda. Kalau Anda bekerja dengan passion, ketika Anda lempar ini pisau, ini peluang, bisa Anda ambil tapi bisa jadi musibah. Kalau Anda menjadikannya peluang, ini pisau akan Anda ambil dengan tangan kanan, Anda pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Kalau lepas, melukai teman Anda di kanan kirinya. Siap ya? Jadikan peluang, bukan jadikan musibah. Anda ambil, ingat, tangan kanan yang akan menangkap. 1, 2, ambil. Amazing. Fokus, people. Siap ya? Arahkan tangan kanan Anda. Pisau itu arahkan ke jeruk. Simpan pisaunya di bawah. Itu pisau masih ada di tangannya. Simpan di bawah. Siap ya? Ini yang endingnya. 1, 2, mulai. Lihat air jeruk nipis. Kerjaannya apa? Akhirnya bingung dia dengan pintu otomatis itu. Dia stres dengan kerjaannya. Orang yang stres itu khawatirnya yang akan muncul dia lelah, letih. Lebih keras mana? Lelah apa letih?
kayaknya letih mah lebih dalam banget gitu ya. Ya Allah, saya letih banget hari ini. Kayaknya dalam banget gitu. Capek, lelah, letih. Mana yang lebih low, yang mana? Yang lebih rendah yang mana? Capek. Medium adalah lelah. Kalau letih, itu kayaknya udah berdarah-darah kalau letih mah ya. Ada ungkapan yang indah. Kalau kita merasakan lelah, berarti kita belum lillah. Indah banget itu tulisan ya. Hindarkan kata lelah, yang muncul adalah lillah. Khawatirnya kalau sudah lelah, guru yang stres, yang dikhawatirkan adalah prefrontal cortexnya yang akan kena. Apa itu? Guru yang stres, anaknya juga pasti ikutan stres. Orang tua yang stres itu mentransfer energi kesetresannya kepada buah hatinya. Karena apa? Di situ ada korteks yang sudah dititipkan oleh Allah. Kalau tidak dijaga, tercantum dalam surah Al-Alaq, nasiyah, nasiyatin, kadzibatin, nasiyah. Itu rambut ubun-ubun itu artinya adalah korteks. Kalau korteks itu sudah tidak terjaga, stres, energinya terkuras dengan kesetresan, ini korteks yang terletak di antara manusia dengan hewan, yang terletak tepat di belakang dahi ini, akan rusak begitu saja. Dan yang akan terjadi jika korteks rusak, santri korteksnya rusak, guru korteksnya rusak, dia akan sulit mengatur masa depannya. Anak yang kecanduan gadget, di otaknya gadget aja, khawatirnya anak itu suka murung. Guru yang stres dengan kerjaannya, efeknya suka murung. Santri yang stres, korteksnya kena, bersikap tidak sopan. Dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Maka kalau nanti di ruang guru ada yang murung, guru teh murung, Anda tanya, Pak, apakah korteks Anda masih berlaku di sini? Gitu ya. Anu murung gitu ya. Sok gerak. Bakal ceng hardai emot karena korteks mah, karena efek dari korteks bahayanya minta ampun. Dari mana Anda dapat referensi ini? Ketika Ana mengisi seminar parenting bersama Kak Seto dan Bunda Erisman di Pekanbaru hari itu, Ana belajar dari beliau-beliau, Ana highlight tulisan ini. Ana bilang ini cocok dibuat guru. Maka ini adalah transfer energi positif. Yuk kita belajar dari Kepulauan Solomon. Ini mah balokang mah udah luar biasa. Orang yang tinggal di Kepulauan Solomon, kalau di zoom ini Solomon, yang muncul adalah tulisan spirit. Apa hubungannya Bible? Orang yang ada di Solomon, mereka itu orang-orang primitif, Kak. Mereka tak punya pakaian seperti Anda yang layak. Bahkan dinobatkan kalau Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda lihat deh, rumahnya aja yang gak layak huni. Tak elok dipandang mata, pakaiannya juga sama. Mereka tak punya gadget seperti Anda. Tapi mereka punya apa? Mereka punya spirit. Walaupun di tempat sempit, di tengah wabah sekalipun, spirit mereka tak pernah hilang. Apa buktinya? Orang-orang Solomon, jika mereka ingin menghancurkan pohon yang setebal ini, bagaimana mereka menghancurkannya? Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Ternyata hanya dengan kekuatan mereka datang ke pohon ini. Seluruh warga Solomon berkeliling di pohon ini, mereka berteriak di pohon ini, dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu Tuhan, aku berteriak di bawah pohon ini. Mereka berteriak, ini pohon akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari, 40 malam. 40 hari, 40 malam seluruh warga Solomon berteriak, qadarullah wa bi'idzil azza wa jalla. Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Tak perlu pakai alat. Terus apa hubungannya Pak Chandra dengan guru? Guru itu identik dengan kalam, teriakan, ucapan. Anda tampil dengan lisan. Jika lisan Anda pengaruhnya positif, bisa meluluh lantakkan hormon negatif anak-anak Anda ketika di kelas. Tapi ketika teriakan Anda negatif, anak itu masih polos-polos, suci-suci, tiba-tiba Anda teriaki dengan energi negatif dalam tubuh kita, maka
secara tidak sadar, satu teriakan seorang ayah dan ibu itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Nauzubillah. Pernahkah kita berteriak kepada buah hati? Kata ibu juga, saya benci sama kamu itu, nak. Kamu pulang, kamu keluar rumah. Saya benci. Udah. Wah, saya yakin ibu itu suka nonton film Azab Indosiar. Tuh, ibu-ibu anu kuat serina berarti sok nonton film Azab Indosiar. Satu teriakan loh bunda, ayah. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Lebih baik teriakannya kayak di Darul Huda aja. Teriakan tadi yel-yel itu kan positif, Kak. Dahsyat. Tadi teh. Dahsyat, hebat, luar biasa. Itu kata-kata positif. Maka bisakah teriakan-teriakan ini hilang dari zona permukaan kita? Karena semua sang guru ini harus men-on-kan visinya, men-on-kan misinya, dan yang saya highlight untuk Darul Huda ini adalah passion. Apakah? Passion. Karena dengan passion ini yang pasti Anda akan tampil menjadi guru yang punya mind. Anda guru yang mengajarnya bukan hanya dengan mind, tapi Anda mengajarnya dengan heart. Kemudian kalau mind sudah ada, heart sudah ada, udah pasti loh Kak. Ada keluar dari kelas, Anda sudah goal 40 menit mentransfer energi positif karena Anda mengajarnya dengan spirit. Maka saya sudah golkan kepada Ustaz Habib. Ustaz Habib, judulnya adalah Spirit Sang Guru. Padahal Anda juga nggak tahu dapat dari mana kalimat itu. By phone. Tapi yang cocok buat antum. Yuk, teriakan sekarang seperti teriakan orang-orang Solomon. Antum berteriak, luluh lantakan itu pohon-pohon kebencian, pohon dendam, pohon galau, pohon gelisah. Hancurkan seperti orang Solomon menghancurkan pohon-pohonnya. Dalam hitungan ketiga, teriakan 3 kunci ini. Yang pertama, guru yang hebat. Dia mempunyai apa? Amazing. Siang tak apa. Anak masih berteriak, antum bisa lebih kencang teriakannya dari anak. Antum masuk ke kelas. Antum tampil depan anak santri. Karena antum mengajarnya dengan apa? Apapun yang terjadi hari itu, ya Allah, anak harus ngajar hari ini. Anak rindu anak-anak, karena antum punya apa? Mulai. Yang pertama apa? Amazing. Sekarang angkat tangan kanannya Bibo. Yang pertama apa? Kedua, tiga. Pak Agung naik ke atas Pak Agung. You lihat semuanya ke kamera. Buktikan kepada Nusantara ya, kalau you punya 3 frame ini. Bismillah. Stand by people. Kita mulai sekarang. Pak Agung, fotografer dari Udah silakan merapat ke sana. You semua sama sana video. Kita masuk YouTube kan viral nanti ya. Oke. Semua video ya Kak ya. Siap? Itu Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Bangga bisa bertemu dengan para guru yang hebat hari ini Darul Huda Modern Islamic Boarding School. Kami dengan tim bisa merapat dengan sekian ratus guru ini dan nanti siang bertemu dengan para santri-santrinya. Kami yakin mereka akan terlahir menjadi guru-guru yang dirindukan oleh santri-santrinya karena mereka punya 3 kunci yang luar biasa. Guru-guru yang hebat Darul Huda. Kunci yang pertama, Anda mengajarnya dengan apa? Yang kedua, pastinya Anda ketika masuk kelas Anda melakukannya dengan apa? Dan yang ketiga, apapun yang terjadi Anda memiliki 1 kunci, yaitu amazing. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, takbir. Angkat power takbir Anda biar Nusantara merasakan gemetarnya takbir dan the power takbir Anda. Takbir. Tepuk tangan untuk Darul Huda people hari ini. Jazakallah. Assalamualaikum. Oke. Amazing people. Dan saatnya hari ini ada senyumannya sudah berbeda dibandingkan senyuman Anda jam 7.30 tadi pagi. Karena ketika Anda pagi hari, Anda melihat ketika duduk kami di sini, Anda pasti berpikir, ya Allah,
ini makhluk datang dari mana? Manusia ini siapa dan mau ngapain? Dan sekarang Anda sudah merefleksikan kepada diri Anda bahwa guru yang hebat itu adalah guru yang ketika Anda datang, Anda dirindukan oleh mereka. Anda dikangenin gak sih sama santri? Atau bujang-bujang Pak Hepe gitu atau gitu ya? Caranya, lihat ekspresi mereka saat pertama datang. Apakah mereka mengatakan, ya Allah Ustadz, anak ketemu antum kemana? Ya Allah rindu banget deh Ustadz. Semalam tuh mimpi ketemu Ustadz deh. Ada nggak kayak gitu? Atau malah sebaliknya, baru tercium aroma parfum antum, di kelas suasananya berubah. Ya, datang juga Ustadz ini gitu ya. Kayaknya kehadiran Anda nggak diharapkan di situ gitu ya. Nah, itu refleksi guru berkarakter. Oke, yang kedua, kata-kata sang guru ditunggu sekali oleh santri-santri Anda. Dan yang ketiga adalah, ingat teman, santri saya itu pernah merasakan atmosfer ini. Dia udah punya perusahaan. Ketika saya mengisi training, Ana baru tahu kalau itu santri Ana Ustaz. Dia kelas 3 waktu itu. Dia angkat tangan paling pojok. Assalamualaikum Pak Epi, Ana Tolibukum. Dia ngomong Tolibukum itu depan ratusan para pengusaha loh Kak. Dia bilang, Pak Chandra, saya masih ingat setiap Bapak ngajar, sebelum salam, pasti Bapak ngasih kata-kata mutiara yang sampai sekarang pun saya tak akan lupa. Anak aja gurunya lupa. Iraha katanya gitu ya. Saking banyak kelas yang kita ajar gitu ya di pesantren. Tapi dia anak akan ingat. Antum mengatakan apa? Dia akan ingat. Pak Chandra, perasaan dia mah nggak pernah memperhatikan kita. Jangan salah Kak. Antum mengajar anak sehat. Anak ngajar anak autis. Ustaz Afif, anak ngajar ABK, anak berkebutuhan khusus. Anak ngajar setiap hari Rabu. Ketika ngajar Rabu pagi, pertama kali perdana ngajar di ABK, Rabu pagi, Masya Allah, apa yang terjadi? Ketika Anda mengatakan, our lesson today is sholat. Anda nulis di whiteboard sholat, satu anak paling pojok, dia bawa penghapus dan melempar anak, langsung kena kepala anak, plak gitu. Dalam hati, berani kali siapa yang melempar ini ya? Kayaknya nggak ada di pondok yang kejadian kayak gitu. Anak tengok ke belakang, dia langsung teriak, yeay, gol. Enak kali bilang gol ya. Shadow teacher-nya, guru pendampingnya mengatakan, Pak Chandra maaf punten ya Allah, Pak Chandra punten. Guru pendampingnya bilang, Pak Chandra dia hari Rabu pagi jam 9 itu selalu dreaming. Saya aja baru tahu itu kata dreaming, kita kan mimpi. Ternyata dia lagi berimajinasi. Setiap Rabu pagi, imajinasinya adalah Tom and Jerry. Tom and Jerry, kalau gitu, anak tikus apa kucing nih gitu ya? So, sampai segitunya loh kita mau ngajar tuh. Anak sampai masuk dibawa ke UKS gitu kan, karena pelpisiran langsung berdarah di situ. Habis itu, anak mau marah gimana? Kan dia kayak gitu ditakdirkan oleh Allah kan? Tapi apa yang terjadi di hari kemudian? Anak bilang ke guru bagian jadwal, Bu, kalau bisa anak jangan ngajar hari Rabu deh. Pindahin jadwalnya ke agak siangan dikit. Oh siap Pak Chandra. Oke. Anda nggak ngajar dia lagi, Anda senang banget gitu ya. Ketemulah Rabu siang. Ketika Rabu siang, Anda ketemu suasana yang berbeda. Allah yang menggerakkan. Setiap Anda ngajar anak itu, kenapa dia nggak pernah memperhatikan anak? Dia perempuan, duduk paling pojok. Dia tidak autis, tapi dia sehat, normal Kak. 1 semester loh Ustadz, Anda ngajar nggak pernah lihat kita. Nunduk aja, gambar aja. Lama-lama Anda suruh dia keluar. You, anta, you. Go. Anak itu dia menangis, menitikkan air mata, dia tutup itu kurosahnya dan dia, Pak Chandra aku pamit, ya you keluar. Dia keluar, maghrib dia datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Chandra. Kenapa kamu Rat? Pak Chandra udah jahat hari ini sama aku Pak Chandra. Pak Chandra udah suzon sama aku Pak Chandra. Aku dengar kok Pak. Aku suka kalau Pak Chandra udah ngajar. Lah kamu kalau suka kenapa kamu gak pernah melihat Pak Chandra ke depan? Bapak udah buruk sangka sama aku. Aku melihat Pak. Aku melihatnya dengan tangan Pak Chandra. Ini buktinya. Dia menggambar apa yang pernah Ana jelaskan selama 1 semester. Dalam bentuk visual. Dia sampai hafal melebihi anak yang duduk di depan. Pak Chandra aku tahu kok Pak Chandra lagi ngejelasin tentang sholat. Ini buktinya Pak Chandra. Walaupun kartun,
Tapi dia bisa menjelaskan, ana baru hari itu loh lihat kartun Naruto sholat. Dari mulai takbir Ustadz pas banget itu takbir tangannya. Kan ana bilang tangannya itu harus seperti ini. Ana praktekkan. Dia mungkin gak melihat langsung, real. Tapi dia visualkan melalui gambar. Pak Chandra yang bilang, Pak Chandra jahat. Anak peluk. Maafin Pak Chandra ya nak ya. Anak kelas 6 SD Ustadz. Maafin Pak Chandra ya nak ya. Ya Pak Chandra, tapi aku ketinggalan tadi materi apa Pak Chandra? Oh, tadi materinya tayamum nak. Anak akan lihat Doraemon tayamum di sini. Gambar tayamum. Visual dia. Maka tadi di segmen awal ada orang auditori, ada orang visual. Ketika ada anak yang tidak memperhatikan kita, sudahlah. Antum dekati. Antum identifikasi dulu, jangan langsung ngejudge gitu kan. Pesan kita akan jadi good memory untuk mereka. Maka saat tepat menjadi guru yang ngangenin. Indah loh Kak ngangenin. Kalau anak nggak ngangenin hari itu di masjid, anak nggak bakal diundang lagi sama Ustaz Afif. Hari ini pun anak harus ngangenin di mata guru-guru. Biar anak diundang lagi. Keren banget bahasa anak tadi ya. Gitu kan. Siapapun juga loh Kak. Jadi suami yang ngangenin buat istrinya. Jadi anak ngangenin buat orang tuanya. Ngangenin. Kalau nggak ada namanya syauq, kerinduan di dalam itu, berarti dipertanyakan. Oke. Maka bismillah people. Sesuaikan dengan alam pesantren, alam anak didik kita. Ungkapan Ali bin Abi Thalib ternyata menembus ruang dan waktu. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahu makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Teman-teman guru TK, Anda ngajar ya guru TK. Sesuaikan dengan anak TK, RA. Pagi-pagi itu kan, yang Anda bilang tadi pagi awal-awal itu, ya Allah kamu ganteng banget, kamu cantik, kamu udah mandi sayang hari ini. Seneng banget tuh anak digituin. Tapi anak SMP, anak SMA yang di pesantren, apa mau mereka digituin? Habis mada dari sudal anak, dari sudal anak apa? Ya Allah kamu ganteng banget hari ini. Gitu ya. Anak yakin tuh anak bilang, astagfirullahaladzim. Kenapa Ustaz jadi lebay kayak gini gitu ya? Betul loh ungkapan Ali bin Abi Thalib. Seorang guru khatib al-hasab bi'uqulihim. Bicara sesuai dengan profil lawan bicaranya. Anda punya anak, anaknya itu otak kanannya yang kuat, keras kepala, dia maunya nggak mau diatur. Gimana ngadepin anak itu? Ada caranya Ustaz. Gimana ngadepin pasangan yang otak kirinya kuat? Ada caranya. Gimana ngadepin murid satu kelas? Dia otak kanannya ada, otak kirinya ada, limbi kanannya ada, limbi kirinya ada. Campur semua ada di situ. Gimana ngadepinnya? Ada caranya Ustaz. Tapi tak mungkin anak saya akan di sini lebih lama karena waktunya tidak akan cukup. Tapi yang pasti ini adalah satu potret. Kenapa ngajak anak autis? Karena dipanggil oleh teman-teman forum orang tua komunikasi yang itu anak-anaknya autis semua. Di situ apa yang terjadi kawan? Ternyata 33 bayi lahir dengan kelainan bawaan. Antum bersyukur anak-anaknya sehat, murid-muridnya sehat. Di sana sampai seperti ini. Apa yang terjadi? Ketika di Israel anak yang Down syndrome, anak berpenyakit, anak yang stres, anak yang autis, itu 25% keluarga mereka menelantarkan mereka di rumah sakit, gak mau ngurus. Kasihan loh Kak, anak gak punya dosa. Di mana kan? Kamu ke rumah sakit aja nak ya, biar nanti orang rumah sakit yang ngurus. Ijab kabulnya aja kayak gitu. Maka ini yang terjadi. Ana harus akan depan antum semua. Antum mungkin pernah dengar kisah ulama namanya Imam Al-Warraq. Dia ulama, punya anak, anaknya itu berkebutuhan khusus, cacat. Anak perempuan. Seorang ulama aja dia juga manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sama guru juga manusia. Manusia itu diciptakan lemah. Anda tahu apa yang terjadi sama ulama Al-Warraq ini? Dia sampai mengadu kepada Allah, "Ya Allah, anak capek ngedidik anak ini ya Allah. Anak capek ngajarin anak ini ya Rabb. Kenapa kau berikan anakku cacat ya Allah? Daripada seperti ini ya Rabb. Fa'atamanna mautaha. Cabut aja nyawanya ya Allah."
Biar aku tidak capek lagi ya Rabb. Anda tahu, Allah mengabulkan doa itu, anak itu dicabut nyawanya, famatat bintu. Meninggal anak itu. Ketika sudah meninggal, ulama Al-Waraq ini bermimpi. Dia melihat anak perempuan ini lagi berbondong-bondong masuk surga Allah afwaja. Berbondong-bondong bersama kawan-kawan yang sama nasibnya dengan dia. Saat itu ulama Al-Waraq, dia menengadahkan tangannya dalam mimpinya memanggil anak perempuan itu mengatakan, "Nak, ini ayahmu nak. Ajak ayahmu masuk surga bersamamu nak." Anda tahu anak itu mengatakan apa? Fa'abat bintu. Dia mengatakan, "La abi. Aku nggak mau mengajak kau masuk surga. Biar aku bersama orang-orang yang peduli sama aku yang akan masuk surga. Bukankah kau yang bilang mengadu kepada Allah kau capek mendidik aku? Bukankah kau yang teriak kepada Allah kau capek mengajarkan aku? Biar aku masuk surga bersama orang yang tulus dan ikhlas mengajariku." Ayah kandungnya aja digitukan. Dengan harapan di akhir segmen anak bicara ini, antum hari ini menjadi jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla melalui anak-anak mungil yang antum ajari itu. 1 menit anak bicara tadi, anak awali dengan itu, bahwa antum akan ada dalam doa sujud di anak-anak itu. Di akhir anak bicara pun, anak kembalikan ke segmen itu. Anak antum itu selalu berdoa, anak yakin itu. Ketika tanah itu diinjak, air yang dia hirup, siapa lagi kalau bukan antum yang ngajarnya? Usikum ayah. Anak bicara dari pagi sampai sekarang, belum tentu anak juga bisa melaksanakan itu secara kafah. Anak berteriak untuk diri anak sendiri. Walakin in kana hadzal lisan wal kalam nafi' lakum, anak mohon save di memori antum. Semoga Pondok Pesantren Al-Huda ini terus berkibar. Suatu saat akan hadir di sini ribuan para santri, datang dari setiap penjuru kota. Dulu sepi, lama-lama akan datang pejuang kalimat Allah, menggemuruhkan nuansa takbir di sini. Dan antum-antumlah founder-foundernya. Ana baru ini omongkan depan antum, belum ke pondok lain. Maka bismillah wa biidznillah, ungkapan yang ana sampaikan hari ini semoga menjadi jembatan bagi kita untuk menjadi orang yang tak bosan menjadi orang baik. Ingat teman-teman, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Yang kedua, kerjakan dengan passion, dengan hati. Yang ketiga, orang yang di kelasmu emang bukan anakmu, tapi ketika Anda mengajar dengan cinta kepada anak-anak di kelasmu, anak-anak Anda di rumah itu merasakan cinta Anda. Anda guru yang terbaik buat mereka dan guru yang terbaik untuk kedua orang sekitar Anda. Maka pelukan ini harus Anda dapatkan dari orang tua dan orang tercinta Anda, sampai Anda mengatakan, aku bangga punya buah hati yang hebat, aku bangga punya peserta didik yang hebat, dan mereka mengatakan kalimat yang sama. Hada wallahu a'lam bishawab, dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ana minta ya, satu orang dia maju ke depan, dapatkan one sertifikat dari kita yang sudah ada. Silakan Kak, Ana minta satu orang saja testimoni maju ke depan. Ana hitung sampai 5 ya. Kalau tidak, sertifikatnya akan kami berikan ke kampus lain. 1, bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu. 2, gak ada yang berani maju, bener nih. 3, selain Ustaz Afif. Atau Ustaz Afif mau udah biasa. Ada. Oh, Masya Allah. Enggak, MC udah bicara. You, Anda yang pakai masker. Yes. Anda mau jawab. 1 lagi Putri. Oh, Anda. Oke. Anda cari yang the best. Yuk, maju ke depan Kak. Oke. Siap ya.
Siap Kak? Lepas saja. Oke, saudara sebelah sini. Di close up aja Kak, diambil bannernya, Pak Agung. Yang lain juga sama videonya. Ustazah dipegang dulu ininya, clip-onnya. Oke. Ya. Siap ya, standby. Apa testimoni Anda untuk acara hari ini? Oke. Sebutkan salam, perkenalan dan seperti apa, dan sampaikan dengan seksama. Ana Ashraf Suwai. Oke? Sudah siap ya? Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isya Mawadah, asal dari Banjar. Saya sebagai guru di MI Plus Darul Huda. Pesan dan kesan saya selama mengikuti acara workshop yang dibawakan oleh Ustadz Happy Chandrayana, bahwasanya menjadi seorang guru adalah profesi yang sangat luar biasa. Bukan hanya untuk sekedar bisa mengajar, memberikan materi kepada seorang murid, tetapi juga harus bisa memberikan ruh, memberikan kesan, memberikan nyawa terhadap materi tersebut, sehingga ruh dan nyawa serta materi itu bisa tersampaikan kepada orang-orang yang ikhlas juga menerima ilmu tersebut dari kita semua sebagai guru yang luar biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Reksa Kusuma. Saya asal dari Kota Banjar. Saya bagian dari keluarga besar MI Plus Darul Huda, salah satu seorang guru. Kemudian untuk kesan dan pesannya dalam seminar hari ini, saya pertama-tama untuk Bapak Cepi ya, Bapak Happy, mohon maaf, saya ingatnya Bapak Cepi. Ya, saya ucapkan terima kasih karena untuk seminar ini, alhamdulillah isinya daging semua ya Pak. Alhamdulillah, beliau ini salah satu kolega dari idola saya. Pertama yaitu ada Tantowi Yahya, selain itu ada Bapak Mardi Guwowik yang mungkin Pak Happy tahu ya. Dan untuk apa namanya? Untuk pesannya mungkin yang saya kutip di seminar kali ini, jadilah guru yang ditunggu kedatangannya dan ditahan saat kepulangannya, seperti itu mungkin. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, amazing. Alhamdulillah hari ini Ana bisa merapat dan ini operator memberikan signal power vokal hari ini, testimoninya reward sertifikat hari ini kami berikan kepada dua, tapi yang satunya nanti menyusul. Ustadz standby di sini kan? Oke. Tapi the first speaker, the first testimonial kami berikan kepada yang putri hari ini. You ngajar di MI Plus sama dengan you ngefan sama Mas Sontoloyo itu. Iya. Oh, antum nggak tahu ya Mas Sontoloyo ya? Oh dia keren banget, Ana juga ngefan sama dia ya. Barakallahu fiik, jazakillah khair. Salam buat teman-teman di MI Plus ya. Silakan balik ke tempat. Oke, sukses dan tepuk tangan buat mereka berdua hari ini. Kami persilakan. Allah yubarik fiik. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Ustaz Afif, sudah selesai. Nanti tinggal ketemu dengan santri-santrinya. Tadinya malam ini kita mau break, mau istirahat. Ternyata habis ini kita merapat ke pesantren Condong Ustaz. Condong, kemudian besok ke Darul Salam Raja Polah, malamnya di Miftahul Ulum Singaparna. Habis itu, Assalamualaikum, saya Bicandra.
Hari ini bangga selain bertemu dengan para guru pria yang ada di Pondok Pesantren Pondok Darul Huda, hari ini pun sama bersama para ustadzah-ustadzah yang luar biasa. Mereka standby dari pagi sampai siang untuk mengikuti segmen acara Spirit Sang